starting line up dari Persikota Tangerang asuhan pelatih Solihin. Dan kalau kita belajar dari line up yang diturun oleh pelatih Solihin untuk skuad Persikota pada sore hari ini, saya melihat Solihin akan sangat-sangat berjudi untuk bisa memetik kemenangan ke-6 di kandang sendiri ketika dia kehilangan 4 nama. Dan saya juga melihat di barisan depan dengan formasi standar dia 3 Laskar Tanah Rencong yang merupakan asuhan pelatih M. Daan dengan skuad starting line up-nya. Ya, sebuah komposisi tim yang sangat mengejutkan di sini kalau kita melihat tidak ada pemain bintang di sini. Antonio Teles, kemudian Robson Silva juga disimpan, dan kalau kita melihat taktik seperti biasa 3-5-2, namun mengandalkan Suheri dan Roberto Kuate di depan. Pertandingan antara Persikota Tangerang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Wasit Prihatin mempersiapkan segala halnya tentunya di sore hari ini, dan sama-sama kita akan segera menjadi saksi dari lanjutan. Dan inilah dia kick off babak pertama. Para pemain dari Persiraja Banda Aceh kita lihat sudah mulai mencoba melakukan tekanan, dan kita lihat dari masih berhasil digagalkan tadi, dan kali ini tekanan coba dibangun melalui Jumadi Abdi. Langsung saja dia panjang menuju ke sektor sebelah kiri, masih berhasil dikejar, dan kali ini berusaha digagalkan oleh para pemain. Sangat cepat sekali serangan-serangan yang dibangun. Mustafa Haji kali ini kirim bola, dia sangat terjadi pergumulan di dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau, dan kita bisa melihat ternyata Persikota tampil seperti yang dijanjikan kalau mereka akan tampil all out menyerang sejak menit pertama. Ya, memang tidak ada pilihan bagi Persikota sebagai tim tuan rumah. Otomatis mereka harus meraih nilai sempurna meskipun mereka berada pada posisi 15, dan sangat disayangkan pada pertandingan yang sedemikian penting justru salah satu pemain yang diharapkan Epala Jordan harus berada di bangku cadangan. Kembali kali ini Jumadi Abdi. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh M. Yusuf. Wasit Prihatin memberikan tendangan bebas bagi Persikota Tangerang. Dalam tayangan lambat, bagaimana perebutan bola Jumadi Abdi yang berperan sebagai gelandang penyeimbang di sektor lapangan tengah. Langsung saya dorong tadi Buyung Yulianhar, maksudnya kepada Esa Mufondo. Masih Robert Kuate kali ini. Robert Kuate ke belakang dia sedikit bersantai, memberikan bola, mencoba memainkan tempo permainan para pemain dari Persiraja Banda Aceh yang dari awal sudah mengalami tekanan demi tekanan dari tim tuan rumah Bayi Ajaib Persikota Tangerang. Kembali kali ini tekanan dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Mustafa Haji berduel dengan M. Yusuf, masih berhasil digagalkan kembali. Dan bola kali ini bergulir dari sektor sebelah kiri. Kembali lagi langsung umpan panjang menuju kepada Esteban. Terjadi perebutan bola, bagaimana Esteban hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiraja Banda Aceh dari Esteban Jien. Pemainnya saat diandalkan dari sektor lapangan tengah dari Persikota. Ya, kita melihat memang sore hari ini Esteban Gian harus memberikan satu kontribusi yang bagus dan maksimal untuk skuadnya Persikota Tangerang agar bisa memaksimalkan satu hasil yang bagus buat Bayi Ajaib ini. Dan Mius, bagaimana terjadi perputaran bola kali ini? Hampir saja tadi satu blunder dimanfaatkan oleh Roberto Kuate. Ya, memang berbahaya sekali bagi seorang pemain belakang untuk melakukan back pass pada saat ia justru mengalami tekanan dari pemain depan. Dan kita melihat di sini bahwa keputusan para pemain belakang Persikota dalam melakukan back pass ini memang sangat berbahaya. Apalagi Persiraja ini memiliki penyerang-penyerang yang memang memiliki skill individu yang baik. Lah dia pelatih Solihin, dan tendangan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Mereka juga berusaha meladeni tekanan demi tekanan dilakukan oleh tuan rumah Buyung Yulianhar, dan kita lihat bersama dengan Roberto Kuate. Coba dia melakukan tekanan demi tekanan. Dan Mius. Dan kali ini bola mengarah ke sektor depan kepada Mustafa Haji. Ada M. Yusuf. Langsung saja bola dikuasai oleh penjaga gawang Bara. Kembali lagi Nanmius, kirim bola ke sektor depan, berusaha dikejar. Bagaimana tadi, langsung saya ditutup oleh Claudio. Claudio menjadi pemain yang menjadi andalan tentunya di sektor belakang. Bila dia Mustafa Haji, pemain yang juga tampil menggantikan seorang Epala Jordan di barisan depan atau Ari Priyatna. Kembali lagi tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikota. Kita lihat Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Melebar di ke sektor sebelah kanan. Kali ini kepada Tariana Sopandi. Masih Tariana Sopandi.
Kembali lagi, tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikota. Tarjana Supandi kembali, umpan langsung dia menuju ke sektor sebelah kiri. Masih dapat dihalau tadi bola oleh Khairul Mesuda. Bagaimana kita lihat permainan yang begitu agresif dipertontonkan oleh Persikota Tangerang. Esteban Jien kali ini. Esa Mufondo. Masih dapat direbut oleh M. Yusuf tadi. Roberto Kuate. Kembali lagi satu pelanggaran, tendangan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Esteban Jien, pemain asal Uruguay yang tentunya menjadi andalan di sektor lapangan tengah. Jadi perebutan bola dia tadi. Sudah dilakukan kali ini menuju kepada Kuate. Ada Buyung Yulian Har. Dan kali ini datang membantu. Bukan satu pelanggaran. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat M. Nasir. Masih direbut tadi oleh Esteban Jien. Dan kali ini Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Merebut bola dia. Satu skill yang sangat baik dan harus dihentikan secara paksa oleh Esteban Jien. Kita lihat bagaimana pergerakan yang bagus tadi dari Fernando. Dihentikan dengan satu gaetan kaki dari Esteban. Bebas kali ini akan dilakukan oleh Claudio. Langsung saja menuju ke dalam kotak penalti. Ada Rolando Koibur yang langsung menutup siap pergerakan yang dilakukan oleh para penyerang dari tim Persiraja Banda Aceh. Ya, dan kita melihat bagaimana inisiatif serangan yang selalu diambil oleh anak-anak Persikota Tangerang. Tetap mereka harus mewaspadai counter attack dari skuad Persiraja Banda Aceh. Dan kita melihat ini adalah eksekusi penjuru yang pertama. Dan bisa menjadikan sesuatu yang membahayakan buat barisan belakang Persikota. Sudah lakukan kali ini, hampir saja berhasil dimanfaatkan tadi. Kembali lagi satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih berada di sektor sebelah kanan dari penjaga gawang Herman. Dan masih belum bisa juga membahayakan dari Persikota Tangerang. Iya, salah satu peluang emas dari Persiraja kita melihat memang setiap set piece bagi para pemain mereka harus dimanfaatkan secara optimal. Di sini kita melihat set piece yang dilahirkan memang tidak optimal. Namun di sana ada sebuah tendangan dari Khairul Mesuda yang hampir saja berhasil mencetak gol ya. Tarjana Supandi, kirim bola dia, berhasil dihalau tadi oleh Kapten Samsul Bahri. Pelanggaran kembali terjadi di sektor lapangan tengah, Buyung Yulian Har. Dan Lade Kuate, pemain yang tentunya menjadi andalan dengan kemampuan dribbling bola dan juga kecepatannya. Kita lihat bagaimana dari sektor sebelah kiri pertahanan. Persikota Tangerang, Fernando. Masih Fernando kali ini berebut bola dia. Tidak berhasil menembus. Langsung saja bola dikirim menuju ke depan. Esa Mufondo. Begitu cepat kali ini Esa Mufondo. Langsung kirim bola kepada Mustafa Aji. Atau juga Ari Priyatna. Ari Priyatna kita lihat agak sedikit susah dia untuk melewati Daniel. Kembali lagi bola berhasil dikuasai. Kali ini Daniel dapat direbut tadi bola. Jumadi Abdi, terjadi perebutan di sektor tengah atau juga dalam kotak penalti. Masih dapat diblok kali ini. Jumadi Abdi ke belakang dia kepada Esteban Jien. Langsung saja dorong bola cukup baik kali para pemain dari Persikota. Umpan pelan, satu tendangan sayang sekali. Peluang terjadi di dalam kotak penalti. Bagaimana Mustafa Haji tadi mendapatkan satu peluang. Jumadi Abdi kembali dan berhasil dihalau. Dan kembali kali ini bola dari sektor sebelah kanan. Tarjana Supandi dan juga Ari Priyatna. Sayang sekali memang terjadi suatu peluang yang sangat matang dari Persikota Tangerang. Dan kita melihat juga pergerakan dan atau juga sebuah eksekusi dari Ari Priyatna tidak begitu maksimal. Dan terbuang percuma satu peluang yang bagus yang bisa mereka petik tadi. Kuate harus sedikit mundur untuk menjemput bola. Ini adalah pemain yang berbahaya ya bagi Persikota, memang harus sangat diwaspadai. Pergerakan Kuate, kemudian juga Fernando. Bukan berarti dengan absennya seorang Antonio Teles mereka harus rileks di belakang. Justru kedua pemain ini yang terkenal sangat agresif bisa sangat membahayakan. Baru saja satu tendangan yang coba dilakukan tadi oleh Esa. Masih belum juga bisa menembus. Esteban Jien. Kita lihat memang
Percobaan-percobaan terus dilakukan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Mereka tampil sebagai tuan rumah, langsung menggebrak, langsung memberikan satu tekanan demi tekanan dengan agresivitas permainan dan mencoba mengambil inisiatif tekanan terlebih dahulu di awal-awal babak pertama ini. Tetapi Persikota atau juga Persiraja Banda Aceh tidak tinggal diam dan mereka juga berani keluar dan juga berani meladeni permainan terbuka yang diperagakan oleh para pemain dari Persikota Tangerang sejauh ini. Ya, dan memang seperti itulah seharusnya mereka bisa menampilkan permainan yang terbaik dan apapun yang terjadi dengan duel ini toh juga tidak akan mengubah bagaimana peringkat mereka dalam daftar klasemen sementara di wilayah barat. Atau juga pelatih Mdaan masih sedikit tegang dia melihat mungkin strategi yang ia terapkan belum bisa berhasil dimainkan dengan baik. Claudio akan melakukan tendangan bebas kali ini. Kita lihat Claudio meminta rekan-rekannya untuk bergerak untuk mengambil posisi di sektor depan. Sudah dilakukan kali ini. Kuate yang mendapatkan bola. Ada Nanmius. Kembali lagi kali ini bola berhasil dikuasai. Bagaimana satu tekanan coba dibangun oleh Abdul Musawir. Kali ini coba sekali dia melewati Tariana Supandi. Dan kali ini bola masih dapat dihalau oleh Rolando Koibur. Kembali lagi Esa Mufondo. Dapat dihalau tadi. Tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Kapten kesebelasan Samsul Bahri. Ya, kita melihat bagaimana penjagaan ketat oleh Bahri kepada Esa Muondo ya, salah satu pemain yang memang sangat diharapkan setelah absennya Epala Jordan. Dan praktis kita melihat di 10 menit awal ini bagaimana kurang cocoknya penampilan Ari Priyatna dan juga Esa Muondo. Sepertinya tidak ada chemistry yang baik di antara kedua pemain. Ya, seperti ada gap memang perkawinan antara Esa Fondo dan juga Ari Priyatna. Dan kita melihat bahwa ada satu bola yang bagus tadi dari Ari Priyatna mungkin karena kekurang sabaran atau juga jarang dikawinkan atau diduetkan dengan Esa Fondo. Akhirnya satu peluang itu tidak bisa dimaksimalkan. Ya, sementara kita lihat bagaimana satu tendangan tadi yang bagaimana begitu kerasnya tendangan dari Tariana Sopandi masih membentur mistar dari gawang Zul Bahra. Ya, kita melihat memang ini sebuah tendangan yang sangat spekulatif dari Tariana. Tidak ada pilihan lain memang kecuali melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Dengan begitu ketatnya permainan lini belakang Persiraja. Satu pelanggaran kita lihat terjadi dan kali ini coba bagaimana kita lihat Daniel tidak memberikan sedikit pun kesempatan kepada Ari untuk bisa membawa bola, untuk bisa menembus pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Dan kali ini Esteban Jien kembali lagi dia mengirim bola. Langsung saja tadi berusaha dikejar oleh Mustafa Aji. Bagaimana coba tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Masih dapat dipatahkan oleh Daniel, Claudio Nor ataupun juga Samsul Bahri yang begitu tegas untuk menjaga setiap kedalaman dari pertahanan. Dan kita melihat bagaimana dengan formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Sulin dengan menempatkan Ari Priyatna, Mustafa Aji dan juga Esa Fondo. Belum begitu manjur dan kita melihat trio mereka di lini depan ini belum bisa menghasilkan sesuatu yang bisa maksimal untuk tim tuan rumah ini. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Dari sektor sebelah kiri pertahanan Persikota. Sudah dilakukan kali ini Fernando, kerjasama dia cukup baik dengan Roberto Kuate. Masih Kuate kali ini, langsung saja kirim umpan ke tiang jauh. Bahaya. Masih dapat. Kembali lagi, masih diamankan bola yang begitu masuk dalam kotak penalti dari Tariana Sopandi. Roberto Kuate. Nasir kita lihat di kejauhan. Kali ini Abdul Musawir akan melakukan sepak pojok. Claudio Nor juga maju ke depan dengan postur tubuhnya. Fernando Vargas kali ini langsung saya kirim bola ke dalam kotak penalti. Dikuasai tadi, tapi masih dapat dihalau tanpa kompromi oleh Esteban Jien. Yang kali ini terjadi perebutan bola. Kita lihat begitu cepat bagaimana seorang Ari berhasil merebut bola kali ini. Satu serangan dibangun oleh para pemain dari Persikota. Jumadi Abdi bergerak ke dalam kotak penalti. Hampir saja dapat merebut bola dan ada Claudio Nor. Dan kali ini coba tekanan dibangun lagi oleh para pemain Zainal tadi. Kita lihat kepada Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Dorong bola dia pelan saja. Masih dapat dihalau tadi. Dan kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Belakang sedikit kepada Rolando Koibur. Masih Rolando Koibur pelan saja. Maksudnya menuju kepada Esa Mufondo. Ada kapten kesebelasan Samsul Bahri. Dan kembali lagi dihalau. Permainan yang coba dibangun oleh para pemain atau juga
kedua tim yang bertanding di sore hari ini, mereka berusaha tampil lepas. Dan kalau kita melihat sejauh ini memang mereka juga sepertinya tampil lepas tanpa beban dan berusaha untuk mengeluarkan semua penampilan terbaiknya di sore hari ini. Ya memang tidak ada alasan bagi kedua tim untuk menyimpan tenaga. Mengingat ini adalah pertandingan harga diri bagi kedua tim gimana mereka bisa meraih 3 nilai. Dan kalau kita melihat jalannya pertandingan di 13 menit awal, saya justru melihat bagaimana pemain belakang kedua tim begitu ngotot dalam meraih bola, dalam merebut bola dari para penyerang. Tendangan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh kembali dilakukan oleh Claudio Nur. Langsung saja menuju ke sektor depan tadi. Ada Jumadi Abdi berebut bola dan kali ini berhasil dikuasai oleh M. Nasir. Langsung saja dia kirim bola kepada Suheri Daud. Suheri Daud, sayang sekali satu peluang dari Suheri Daud, pemain yang juga mencetak gol ketika Persiraja menaklukkan PSSB, masih berada di atas kanan dari gawang Herman. Ya sayang sekali sebuah peluang yang baik dari Suheri dan kita melihat skill individu yang bagus. Namun tendangan yang terlalu bernafsu sehingga tendangan jauh di atas mister gawang Persikota dan kita melihat bagaimana frustrasinya seorang Suheri Daud setelah memperoleh peluang yang sangat bagus, ruang gerak sudah terbuka. Kali ini jaga gawang Zul Bahrah menguasai bola, melebar dia ke sektor sebelah kanan. Ada Daniel. Kita lihat, coba kembali tekanan Esa Mufondo. Kali ini masih dapat, kali ini bola cukup baik kepada para pemain dari Persikota. Sayang sekali bola begitu deras dikuasai oleh Ari Priyatna. Ari Priyatna sekian cukup baik. Kali ini kepada Taryana Sopandi. Masih dapat diblok tadi. Kita lihat tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh M. Nasir untuk bisa menembus. Satu bola kali ini, bagaimana kita lihat Abdul Musawir. Satu pelanggaran terjadi. Bagaimana Ari Priyatna tadi mendapatkan bola dan masih berhasil digagalkan oleh para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Pelanggaran tadi Ari Priyatna yang berusaha menarik baju dari Abdul Musawir. Bagaimana yang selalu atau juga selalu pemandangan-pemandangan yang terjadi di tribun dari Stadion Benteng Tangerang yang selalu dipenuhi oleh wajah-wajah cantik. Kembali lagi kali ini langsung dari sektor sebelah kanan mencoba membangun serangan para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Kita lihat begitu kosong di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikota. Umpan kali ini sayang sekali bagaimana Roberto Kuate dan apa yang terlihat seperti Fernando agak sedikit kecewa ketika bola yang mengarah kepadanya diambil oleh Roberto Kuate. Ya kita melihat memang peluang yang bagus dari para pemain Persiraja. Kembali yang sangat berperan di sini adalah Fernando dan juga Roberto Kuate. Cuman memang penjagaan yang luar biasa baik dari Rolando Kaibur. Sehingga peluang yang terbuang percuma saja. Padahal peluang yang sangat baik bisa saja terjadi gol di sana. Rolando Kaibur kali ini megang bola bagi Persikota Tangerang. Melebar dia kepada Zainal Anwar. Dorong bola kali ini pelan saja kepada Mustafa Aji. Masih Mustafa Aji membawa bola. Kali ini melebar sektor sebelah kanan kepada Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Bisakah dia melewati? Kita lihat bagaimana Esa Mufondo menghadapi duel 1 lawan 1. Mengutak-atik dia mencoba mengirim bola ke dalam kotak penalti. Sudah lakukan ke tiang jauh. Terlalu deras sepertinya. Dan ada Fernando Vargas yang langsung saja menghalau bola. Dan datang membantu kali ini Zainal Anwar. Pelan-pelan sudah mulai mengepung para pemain dari Persikota Tangerang. Ya kita melihat beberapa serbuan anak-anak Persikota juga tidak dibarengi dengan kesabaran yang luar biasa. Dan baru saja kita lihat satu eksekusi dari Rolando Kuaibur. Ini adalah cermin bahwa ada kesan ketidaksabaran di situ. Dan saya melihat mestinya dengan keuntungan sebagai tim tuan rumah, mereka bisa lebih mendikte tamu mereka Persiraja Banda Aceh. Kembali lagi tekanan demi tekanan. Satu pelanggaran jelas terlihat tadi. Kita lihat bagaimana pelanggaran tadi terhadap Taryana Sopandi. Terlalu bersemangat saya melihat justru para pemain Persiraja di sini. Setiap bola ingin mereka rebut dan di sini juga adalah salah satu trik mungkin ya dari pelatih M. Daan bagaimana menghentikan laju para Ya kali ini satu peluang terjadi dalam kotak penalti kembali. Belum ada satu ketenangan dari para pemain dari Persikota Tangerang di dalam kotak penalti Persiraja Banda Aceh. Ya memang tidak mudah ya bagi para pemain Persikota. Di sini juga kita melihat Esteban Gian yang maju ke depan. Mungkin dengan absennya seorang Epala Jordan yang memang memiliki skill individu yang bagus. Sehingga ia pun dipaksa untuk turun ke depan. Esa Muwondo pun sepertinya bekerja sendirian di depan. Dan kita juga melihat bagaimana lini belakang Persiraja juga dengan menumpuk begitu banyak pemain di lini belakang.
ini sedikit menyodorkan sedikit rasa frustrasi buat lini depan Persikota Tangerang. Kembali lagi dari sektor sebelah kanan. Kita lihat bagaimana masih sedikit sulit para pemain dari Persikota. Buyung Julian Har. Lemparan ke dalam kali ini Abdul Musawir. Pelan saja dia. Berusaha dibayang-bayangi tadi. Tariano Sopandi. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh M. Yusuf. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Dia berusaha dikejar oleh Hairul Mesyuda. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Langsung saja cepat dia mengejar bola. Esteban Jien kita lihat. Hasil dihalau. Kembali lagi lemparan ke dalam. Masih sangat sulit para pemain dari Persikota. Esa Mufondo kali ini masih Esa Mufondo. Masih berhasil dihalau. Datang Tariano Sopandi. Tidak berhasil dia. Roberto Kuate kali ini ada Jumadi Abdi yang menghalaunya. Kita lihat bagian Roberto Kuate membawa bola. Kirim ke sektor sebelah kanan kepada Daniel. Kali ini masih Daniel. Fernando Vargas yang menguasai bola. Langsung saja dia kirim ke depan. Kita lihat bagaimana terjadi pertukaran bola dengan Suheri Daud. Dan tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Buyung Julian Har. Rolando Koibur kali ini. Ini dia Buyung Julian Har. Nanmius. Langsung saja dia kirim menuju kepada Esa Mufondo. Abdul Musawir. Kanan M. Yusuf. Kembali lagi M. Yusuf. Melebar ke sektor sebelah kiri kepada Hairul Mesyuda. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat memang masih sangat sulit kedua tim untuk bisa menembus daerah kotak penalti dari kedua tim masing-masing. Ya, sementara ini kita lihat Benteng Mania. Kembali lagi bola berhasil dikuasai. Coba tekanan demi tekanan Zainal Anwar. Bukan satu pelanggaran kali ini. Rolando Koibur meninggalkan posnya dan langsung saja membantu penyerangan kali ini Rolando Koibur. Dan saya di sektor sebelah kiri bagaimana bola berusaha dikejar terlalu deras di mana Zainal Anwar berusaha untuk menggapai bola dan meninggalkan lapangan permainan. Ada kesan setengah hati saya melihat bagaimana pergerakan dua back sayap dari Persikota Tangerang. Zainal Anwar di kiri dan juga Tariana Sopandi di kanan. Sehingga pasokan atau suplai bola untuk tridente mereka, Mustafa Aji, Ari Priana dan juga Esa Mufondo tidak begitu maksimal. Paling tidak itu terekam dalam 20 menit usia permainan saat ini. Esteban Jien kali ini kepada Esa Mufondo. Kembali lagi kepada Esteban atau Mufondo. Kembali satu percobaan tendangan dilakukan oleh Esa Mufondo. Masih melebar dari gawang Zul Bahra. Sebuah usaha yang luar biasa kita melihat di sini, kerjasama antara kedua pemain asing Persikota, Esteban Jien dan juga Esa Mufondo. Melalui sebuah skill individu yang baik, mereka bisa memperoleh sebuah peluang emas. Namun kembali disayangkan di sini bagaimana visi Mufondo begitu melebar sehingga tendangan tersebut tidak menghasilkan gol. Kembali bergulir di sektor lapangan tengah kali ini bola. Perebutan bola terus terjadi. Esteban Jien berhasil. Kali ini Tariana Sopandi dari sektor sebelah kanan. Kerjasama 1-2 dia kali ini masih Tariana Sopandi. Berusaha untuk mengirim bola. Masih Tariana Sopandi. Dikawal dia. Kirim bola ke dalam kotak penalti. Masih dalam kotak penalti kali ini bagaimana? Mustafa Aji. Sayang sekali bola yang mengarah kepada Ari Priyatna. Begitu saja lewat tanpa menghasilkan sebuah hasil maksimal. Bung, kita lihat lagi-lagi satu peluang yang sangat-sangat matang. Terbuang percuma begitu saja. Dalam keadaan bebas, tanpa ada pengawalan sama sekali. Kita melihat bagaimana Mustafa Aji melepas begitu saja satu sontekan yang seharusnya bisa berbuah menjadi gol. Terjadi pelanggaran kali ini. Nanmius, Roberto Kuate. Terlihat memang Roberto berjuang begitu keras di 20 menit awal. Memang ia membutuhkan seorang pemain seperti Antonio Teles untuk membuka ruang gerak yang lebih banyak. Dan begitu keras penjagaan terhadap Roberto Kuate ini yang justru menyulitkan Fernando sebagai tandemnya di lini tengah untuk menyusun serangan. Saya pikir mudah-mudahan ada sebuah pemikiran dari pelatih M. Daan untuk memaksimalkan pemain lainnya seperti Khairul Mesuda untuk lebih berani maju ke depan. Roberto Kuate kali ini mendapatkan pengawalan dari Nanmius. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Mencoba melakukan satu permainan melalui serangan balik kepada pemain dari Persiraja Banda Aceh. Tapi sejauh ini mereka masih belum berhasil untuk bisa menembus
Bagaimana daerah pertahanan Persikota Tangerang yang dikawal oleh Nanmius, Buyung Yulian Har dan juga Rolando Koibur. Nadia Nanmius, pemain yang menjadi palang pintu. Esa Mufondo harus menjemput bola terlalu jauh dia. Masih Esa Mufondo, langsung saja kirim bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Bagaimana kita lihat, inilah dia. Begitu cepat Mustafa Haji, kirim bola kepada Ari Priyatna. Satu tendangan Ari Priyatna. Masih dapat dihalau tadi oleh Claudio Nur. Kita lihat bola yang begitu cantik yang dikirim oleh Mustafa Haji kepada Ari Priyatna. Dan kali ini kita juga harus bicara soal bagaimana jam terbang juga ikut menentukan ketika sebuah peluang yang matang bisa menjadi maksimal untuk bisa terjadinya sebuah gol. Zainal Anwar, satu sundulan tadi. Bagaimana coba dilakukan oleh Esteban Jien. Masih belum juga bisa menembus gawang dari Zul Bahra. Ya, kunci serangan dari Persikota memang sangat tergantung dari Esteban. Kita melihat setiap kali Esteban memegang bola, setiap kali ia memberikan distribusi bola itu sangat penting ya bagi para pemain depan juga mengimbangi pergerakannya. Di sini kita melihat Esteban begitu bebas pada saat terjadi sepak pojok, namun sayang sekali peluang terbuang percuma. Jadi perebutan bola. Tariana Sopandi. Esa Mufondo kembali kali ini. Sebuah tarikan yang jelas terlihat dilakukan oleh kapten kesebelasan Samsul Bahri terhadap Esa Mufondo. Agak sedikit aneh juga sama sekali tidak ada peringatan apapun dari wasit Suprihatin. Sebuah gangguan ketika Esa dalam situasi yang saya pikir menguntungkan. Kita lihat bagaimana leher dari Esa dipiting oleh Samsul Bahri. Tidak ada kartu kuning, bahkan peringatan pun juga tidak ada dari Suprihatin. Benar-benar memprihatinkan. Penjaga gawang Zul Bahra, penjaga gawang kelahiran 20 Januari 1986, Suheri Daud dan juga Abdul Musawir harus menjadi pagar bagi penjaga gawang Zul Bahra. Dan kali ini Tariana Sopandi akan melakukan tendangan bebas. Sudah kirim bola kali ini, satu tendangan. Bagaimana hampir saja dan masih dapat diamankan oleh Zul Bahra. Kembali kita melihat peran Esteban begitu besar dalam menyambut umpan Tariana. Sayang sekali posisi diving yang sangat bagus oleh Esteban, tendangan yang sangat baik. Namun di sana ada Zul Bahra yang selama 25 menit pertama ini saya melihat begitu fokus dalam menghalang setiap serangan para pemain Persikota. Jumadi Abdi, pelan saja dia. Kembali lagi kali ini satu percobaan tekanan dilakukan oleh Persikota Tangerang melalui Jumadi Abdi. Masih dapat dihalau tadi, maksudnya oleh Zainal Anwar. Kembali lagi, bagaimana bola Nanmius mencoba memainkan bola di daerah sendiri. Para pemain dari Persikota berusaha direbut. Satu pelanggaran tadi jelas terhadap Esteban Jien. Dengan bebas kali ini, Esteban melebar dia kepada Tariana Sopandi yang bermain di sektor sebelah kanan. Cukup tenang kali ini Tariana Sopandi, berikan dia kepada Buyung Yulian Har. Masih Buyung Yulian Har kepada Esteban Jien. Langsung saja dorong bola dia kepada Esa Mufondo. Kali ini kepada Tariana Sopandi, berusaha memainkan bola dari kaki ke kaki yang cepat. Dan masih dapat diintersep oleh para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Langsung saja kirim bola, tidak ada satupun pemain dari Persiraja Banda Aceh yang dapat menerima bola yang lebih dekat kepada penjaga gawang Herman. Ya, tidak dimengerti mengapa long ball passing ini justru diusung oleh para pemain Persiraja ya. Mengingat kondisi lapangan yang juga bagus, ada sebuah perubahan taktik yang sebenarnya akan lebih efisien apabila mereka memainkan bola dari kaki ke kaki untuk membuka pertahanan Persikota yang kita melihat di sana ada Nanmi Hughes, kemudian juga Rolando Koibur yang memang postur tubuhnya sangat baik ya. Zainal Anwar kali ini terjadi perebutan bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana bola belum meninggalkan lapangan permainan kali ini berhasil dikuasai oleh Jumadi Abdi. Langsung saja kirim ke tiang jauh. Sudah berada dalam posisi offside Mustafa Haji. Atau juga Ari Priyatna kita lihat berkali-kali terjadi perebutan bola. Baik sekali di sini keberanian dari seorang kiper Zul Bahra di sini dalam mengantisipasi bola. Mata yang fokus kepada bola, kita melihat sepanjang bola berada di udara. Justru yang menyulitkan Ari dalam melakukan sundulan tersebut. Ya, on position dan inilah salah satu kelebihan dari penjaga gawang berusia muda Zul Bahra ini. Dan ini juga adalah reaksi penyelamatan yang kesekian yang dilakukan oleh seorang Zul Bahra yang sekarang sedang tergeletak di depan di mulut gawangnya sendiri. Kasih bola, kasih dia pulang Nami. Ya, jangan kasih bola yang
Ya, saya kita dengar bagaimana instruksi dari pelatih Solihin terhadap Rolando Koibur. Ini dia Zulbahra. Belum genap berusia 21 tahun. Dan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Kita lihat Roberto Kuate mendapatkan teman istimewa tentunya di sore hari ini, yaitu Nanmius. Hasil dikuasai kembali oleh para pemain. Satu pelanggaran jelas Fernando Vargas tadi. Ini dia Fernando Vargas. Jumadi Abdi dalam tayang lambat. Bagaimana Mustafa harus terguling dia. Berebut bola dengan seorang Fernando Vargas. Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo kali ini menguasai bola. Terjadi perebutan kali ini dari sektor sebelah kiri. Sudah berada dalam posisi offside Zainal Anwar. Ya, dan kita melihat satu bola sodor yang diberikan oleh Esa Mufondo tadi. Kita melihat Zainal dalam keadaan jelas di sini. Dan bukan hanya Zainal, bahkan juga seorang Mustafa Aji pun juga berada dalam posisi yang offside. Roberto Kuate, Nanmius, Buyung Yulian Har, Tariana Supandi kali ini. Masih Tariana Supandi kepada Esteban Jien. Langsung saja dia mencari pergerakan dari Esa Mufondo. Berusaha dikejar Jumadi Abdi kali ini. Satu tendangan Jumadi Abdi. Masih juga belum bisa menembus satu tendangan dari luar kotak penalti. Baik sekali teknik dari Jumadi Abdi di sini kita melihat. Pada saat dia memperoleh bola tidak membuang waktu melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Namun kembali tendangan yang tidak akurat. Saya catat sudah 9 tendangan ke arah gawang Persiraja yang tidak menghasilkan gol. Ya, dan buat saya itu juga suatu keputusan yang sangat berani dari seorang Jumadi Abdi ketika dengan space yang begitu sempit dia dengan cepat melepaskan tendangan. Ada kesan spekulasi di situ, tetapi akurasinya belum begitu terjaga dengan bagus. Tariana Supandi kembali kali ini. Ada Mustafa Aji. Kembali lagi terjadi perebutan. Sudah mulai bisa mengambil inisiatif permainan para pemain dari Persikota. Esa Mufondo. Satu tendangan Esa Mufondo. Dan kita lihat kembali tendangan dari luar kotak penalti diperagakan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Sebuah cannonball dari Esa Mufondo. Di sini kita melihat kembali visi yang bagus. Di mana ia melihat ada peluang untuk melakukan long shot. Namun kembali saya tidak mengerti bagaimana bola tersebut bisa keluar di atas Mister Gawang. Padahal tendangan yang keras, tendangan yang terarah. Tipis memang menaik di atas Mister Zulbahra. Tetapi apapun yang terjadi, apa yang dilakukan oleh seorang Esa Mufondo adalah sebuah keputusan yang juga berani buat saya. Dan kita melihat sekarang bagaimana Solihin memberikan atau melahirkan sebuah keputusan dengan menyuntikkan Epala Jordan untuk lebih memaksimalkan daya gempur mereka saat ini. Kita lihat bagaimana Epala Jordan juga telah bersiap-siap. Masuk dia mungkin menggantikan salah satu pemain atau Ari Priyatna ataupun juga. Kita lihat kembali satu tekanan kali ini coba dilakukan. Masih ada Buyung Yulian Har yang dapat menghalau bola. Inilah salah satu kelebihan para pemain Persikota. Bagaimana di belakang mereka bisa begitu konsentrasi. Di sana selain ada Rolando Koibur, jangan lupa satu nama di sini yaitu Julian Har Buyung ya. Bagaimana bagusnya ya bisa berkoordinasi. Penjaga gawang Zulbahra. Dan inilah dia bagaimana mencoba meminta rekan-rekannya untuk terus bersemangat di pertandingan sore hari ini. Nanmius. Dan kita belum tahu seperti apa keputusan dari seorang Sulin. Apakah Ari Priyatna atau juga Mustafa Aji akan ditarik keluar lapangan. Tetapi apapun, buat saya ini akan pasti lebih memperbesar, menajamkan daya dobrak dan juga penetrasi dari setiap serangan yang dibangun oleh anak Persikota Tangerang. Kembali kali ini tekanan dari sektor sebelah kiri. Masih kali ini bagaimana Ari tadi. Esa Mufondo. Kita lihat Fernando Vargas masih terjatuh. Oh, ternyata berdarah hidung dari seorang Fernando Vargas. Apa yang terjadi kita juga belum bisa saksikan proses terjadinya satu pelanggaran ini. Situasi yang kritikal bagi Persiraja apabila mereka harus kehilangan Fernando. Oh iya, di sini kita melihat sebuah sikutan dari Esteban Gien ternyata justru mengenai hidungnya. Dan kita melihat ini sesuatu yang sangat berbahaya. Yang benar-benar bisa mengancam karirnya apabila terjadi keretakan tulang ataupun hal Tapi juga kalau kita bisa melihat apa yang terjadi tadi juga terlihat jelas kalau Esteban Gian juga tidak begitu
sengaja untuk bisa melakukan hal tersebut kan memang terjadi perebutan bola di udara. Kita melihat darah mengucur membasahi wajah dari Fernando, dan apapun yang terjadi di lapangan hijau, saya melihat dan saya juga sepakat dengan rekan saya Bung Rendra bahwa sama sekali tidak ada kesan disengaja dari Esteban tadi sehingga membuat hidung dari Fernando mengucurkan darah. Ini dia Esteban Gien. Dan mudah-mudahan saja cedera yang dialami oleh Fernando Vargas tidak terlalu parah sehingga dia tetap masih bisa untuk bermain di sore hari ini. Dan ternyata Ari Priyatna ditarik keluar digantikan oleh Epala Jordan. Ada sesuatu yang tidak jalan tentunya mengapa akhirnya Epala Jordan harus dimasukkan. Dan paling tidak kita mencatat ada sedikitnya 2 peluang yang sangat emas yang dipetik, yang didapatkan oleh Ari Priyatna, tetapi tidak bisa berbuah dengan gol. Dan saya melihat Solihin ada kesan memaksakan menampilkan Epala Jordan. Kita melihat bagaimana paha kanannya masih dibalut dengan perban di situ, dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan Epala ketika cederanya belum begitu prima pulihnya, dan boleh jadi hadirnya Epala akan bisa memberikan sesuatu yang kontributif buat skuad Persikota Tangerang. Kali ini bola kembali bergulir, tendangan bebas bagi Persiraja Banda Aceh yang mencoba keluar dari bayang-bayang tekanan tim tuan rumah Persikota. Epala Jordan, pemain yang tentunya juga diandalkan untuk menjadi tandem. Bagaimana terjadi perebutan bola, masih dapat dihalau tadi. Dan kali ini bola berusaha dikejar oleh Esa Mufondo. Kembali lagi satu serangan cepat, halau tanpa kompromi. Dan bola kali ini mengarah ke dalam kotak penalti. Tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Tekanan kali ini dari sektor sebelah kanan. Kita lihat begitu cepat. Masuk ke dalam kotak penalti kali ini. Satu sliding yang begitu bersih dari Nanmius yang sedikit menyusahkan untuk bisa memberikan umpan. Kita lihat tadi bagaimana Nanmius memang tidak memberikan kesempatan sedikit pun dan masih meringis kesakitan dia. Sangat bersih tackling dari Nanmi Hughes untuk mengambil bola tersebut. Kita melihat di sini bagaimana ia bisa berjibaku untuk menahan umpan tersebut masuk ke kotak penalti dari Nasir. Dan memang inilah salah satu resiko dari seorang pemain belakang dalam melakukan tackling, di mana mungkin terjadi kram. Sangat riskan untuk kehilangan Nanmi Hughes dalam pertandingan yang sangat penting. Ya, saya setuju karena kita tahu bahwa Nanmi bersama 2 nama lain, Rolando Koibur dan juga Buyung Yulianar adalah trio yang sangat-sangat solid di lini belakang Persikota Tangerang. Inilah dia Benteng Mania yang terus-menerus memberikan dukungan kepada tim kesayangan Bayi Ajaib. Kita lihat bagaimana paha dari Nanmius harus menerima perawatan. Sementara ini Persikabo Bogor atau juga Persikabo Kabupaten Bogor unggul 2-0 atas PSDS Deli Serdang, dan Fernando Vargas sudah kembali masuk ke dalam stadion atau juga ke dalam lapangan. Walaupun harus menerima perawatan di hidungnya, Fernando Vargas pemain yang juga menjadi tokoh sentral di sektor lapangan tengah dari Persiraja Banda Aceh. Kita lihat Pak Tua begitu serius dia menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini. Dan kali ini coba tekanan dibangun oleh Esa Mufondo. Sudah berada posisi offside Mustafa Aji. Asisten wasit telah mengangkat bendera. Jelas sekali Mustafa berada pada posisi offside dan tidak bisa dimengerti bagaimana Epala Jordan, seorang pemain yang berpengalaman, tidak melihat hal tersebut. Karena terlihat jauh bagaimana garis pertahanan Persiraja semuanya sudah maju ke depan pada saat Epala ingin memberikan umpan. Masih mengucur darah dari Fernando Vargas. Claudio Nor kali ini langsung saja melakukan satu tendangan. Begitu keras tapi masih belum terarah-arahnya dan meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Wasit Supriyati yang memimpin jalannya pertandingan. Buyung Yulian Har kali ini langsung saja umpan lambung dia. Berikan ke sektor depan. Berusaha dikejar oleh Esa Mufondo. Dan kali ini Mustafa Haji. Satu penyelamatan yang tadi dilakukan oleh Daniel. Menutup satu ruang yang masuk berada di dalam kotak penalti dari Persiraja Banda Aceh. Kurang tajam memang tadi satu sundulan safety first dari Claudio Nur sebelum kemudian diselamatkan oleh Daniel. Kembali satu peluang buat Persikota. Sudah lakukan kali ini berada di dalam kotak penalti masih Esteban Gien kali ini. Ada Fernando Vargas yang dapat menghalau kali ini Suhari Daud. Ada Buyung Yulian Har. Cukup taktis permainan dari seorang Buyung Yulian Har.
Kali ini masih Buyung Julian Har membawa bola, dia berikan bola kepada Epala Jordan. Satu overlapping yang sangat baik sekali kali ini. Satu, kita lihat apa yang terjadi. Bola masih dapat membentur badan atau juga tubuh dari pemain dari Persiraja Banda Aceh. Taryana Sopandi. Kembali lagi tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain. Sangat cepat tadi Epala. Nanmius kali ini ke belakang dia kepada Rolando Koibur. Kembali lagi Rolando Koibur. Jumadi Abdi. Buyung Julian Har. Jumadi Abdi kembali. Satu cobaan umpan yang diberikan ke sektor sebelah kiri pertahanan oleh Jumadi Abdi. Masih belum bisa menemui sasaran tadi yang berusaha dikejar oleh Taryana Sopandi. Ya memang terlihat rasa frustrasi yang tinggi dari para pemain Persikota. Dengan mengepung lini tengah seharusnya mereka sudah harus mencetak gol. Namun dengan masuknya Epala Jordan paling tidak ada sebuah harapan yang besar dalam hal mencetak gol mengingat kerjasamanya yang sudah terjalin dengan baik bersama Esa Muwondo. Balik kali ini bola langsung saja mengarah ke dalam kotak penalti. Suheri Daud kali ini maksudnya berikan kepada Roberto Kuate. Ada Rolando Koibur yang menghalau bola. Pemain memang cukup senior berlaga di persepak bolaan Indonesia kali ini. Rolando Koibur kepada Esteban Jien. Kembali dorong bola menuju kepada Epala Jordan yang terlihat tidak begitu lincah seperti biasanya. Roberto Kuate, masih Kuate kepada Fernando Vargas. Masih Fernando Vargas ke belakang dia. Berikan bola kepada Claudio Nur. Dan kali ini bola dikuasai begitu cepat dari sektor sebelah kiri oleh Abdul Musawir. Berusaha Suheri Daud tadi. Abdul Musawir berusaha mengejar bola. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persikota Tangerang. Ini dia Abdul Musawir. Dan ternyata juga ada pergantian pemain. Robson Del Silva dipersiapkan untuk menggantikan M. Yusuf. Dua pergantian pemain di babak pertama ini menandakan memang ada satu strategi yang tidak jalan dari kedua pelatih yang bertanding di sore hari ini. Claudio Nur, Rolando Koibur. Langsung saja kirim bola dia ke sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bola berusaha dikejar oleh Esa Mufondo. Satu tendangan percobaan. Bagaimana Ari Priyatna atau juga Mustafa Haji. Ini dia Mustafa Haji. Kembali lagi Abdul Musawir. Begitu cepat para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Robson, sentuhan pertamanya di pertandingan sore hari ini. Ada Nanmius, berhasil direbut kali ini. Fernando Vargas, satu percobaan tendangan. Placing bola masih berada di atas gawang Herman. Ya, saya pikir ini juga satu bola yang bagus dari Persiraja Banda Aceh. Kita melihat bagaimana Fernando Vargas tadi jauh dari luar kotak penalti dan dalam keadaan sangat-sangat bebas tanpa pengawalan dari anak-anak Persikota Tangerang. Tetapi tendangannya tidak mengalir dengan deras dan menaik di atas Mr. Herman Batak. Esteban Jien. Kembali Jumadi Abdi. Kembali lagi Esteban Jien berbola dengan Fernando Vargas. Masih Esteban Jien. Kirim umpan daerah kali berusaha dikejar oleh Esa Mufondo dan juga penjaga Zul Bahra keluar dari sarangnya. Baik sekali antisipasi dari Zul Bahra di sini. Pada saat posisi bebas dari seorang Esa Muwondo dengan umpan cantik dari Esteban. Memang sangat beruntung para pemain Persiraja memiliki seorang kiper yang seperti Zul Bahra di mana ia bisa memiliki visi yang baik dalam membaca serangan lawan. Jadi ya penjaga gawang Zul Bahra. Para penonton yang hadir di Stadion Benteng. Esteban Jien. Oh, satu gerakan yang bagus saya pikir dari Mustafa Haji. Mustafa Haji kali ini. Satu percobaan dan sebuah peluang yang sangat emas dari Mustafa Haji. Masih belum bisa juga menghasilkan sebuah gol di sore hari ini. Menjadi maksimal kalau saja tendangan crossing yang dilepaskan Mustafa Haji. Kita melihat bagaimana bergulir tipis di samping kiri gawang Zul Bahra.
meskipun sudah melakukan suatu reaksi yang juga sangat bagus, ini juga bermula dari sebuah gerakan yang penuh tipuan dari Mustafa Aji. Sebuah peluang yang saya pikir seharusnya bisa berbuah dengan gol. Esa Mufondo, kita lihat masih sedikit sulit dia untuk bisa menembus pertahanan dan juga mendapatkan umpan-umpan matang. Jelas sekali memang tidak hadirnya seorang Wilfred Bamyo di sektor lapangan tengah dari Persikota Tangerang berpengaruh terhadap pasokan bola menuju kepada Esa Mufondo, kepada Mustafa Aji, ataupun juga kepada Epala Jordan yang baru masuk. Nanmius melebar dia kepada Rolando Koibur. Kembali lagi kali ini Buyung Julian Har. Dorong bola dia. Tariana Sopandi. Kembali lagi kan bola. Menuju kali ini ke sektor depan. Bola mengarah kepada Esteban Jien. Tariana Sopandi kembali lagi. Masih dapat dihalau. Begitu deras bola berusaha dikejar oleh Epala. Atau juga Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo kali ini. Kini bola kali satu. Peluang emas kembali. Bagaimana Esteban Jien kembali gagal di 1 menit terakhir babak pertama. Sebuah gol seharusnya sudah dicetak oleh Esteban di sini. Kita melihat ini peluang ketiga bagi Esteban Jien. Umpan yang sangat matang oleh salah satu pemain berpengalaman Epala Jordan. Hanya tinggal memasukkan saja. Namun kembali kita melihat bagaimana bola meninggi di atas mistar gawang Jul. Kita melihat begitu manjanya umpan yang dilepaskan oleh Esa Mufondo, dan saya pikir kalau Esteban sedikit lebih tenang, memplacing bola, ini adalah sebuah gol yang saya pikir juga akan sangat-sangat mudah dilakukan oleh El Capitano Persikota Tangerang ini. Ya, apalagi gol tersebut sebelum terjadinya istirahat ya. Paling tidak ini bisa menaikkan semangat mereka di babak kedua. Kembali lagi membangun serangan di 2 menit tambahan waktu babak pertama para pemain dari Persikota Tangerang. Kita lihat kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan. Berusaha dikejar bola. Bagaimana Esteban Jien langsung saja kirim ke dalam kotak penalti. Dan kembali peluang dari Mustafa Haji masih dapat membentur dari salah satu pertahanan atau juga pemain yang bertahan di kotak penalti Persiraja Banda Aceh. Dorong bola kepada Roberto Kuate kali ini. Harus mundur. Tidak ada pasokan bola yang menuju kepadanya Roberto Kuate. Esteban Jien kembali. Maksudnya tadi masih dapat dihalau oleh Samsul Bahri. Masih Samsul Bahri kali ini. Langsung saja dia mengirim begitu cepat bola ke sektor depan. Mengarah kepada Suheri Daud. Ada Buyung Julian Har. Rolando Koibur kali ini. Masih Rolando Koibur. Tempo permainan yang coba dimainkan begitu cepat oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Kembalikan kepada Jumadi Abdi. Masih Jumadi Abdi. Langsung saja kirim bola sektor depan kepada Tariana Sopandi. Masih Tariana Sopandi dari sektor sebelah kiri pertahanan. Kirim bola lagi ke tiang jauh. Bagaimana cukup kosong kali ini Esteban Jien. Sayang sekali begitu terlambat Esteban Jien mendapatkan umpan tadi. Dan satu percobaan tendangan masih berada di sektor sebelah kiri dari gawang Zul Bahra. Sebuah usaha yang bagus dari Jumadi Abdi. Di sini kita melihat tendangan kedua Jumadi Abdi dari luar kotak penalti. Namun kembali tidak menemui sasaran. Sehingga pertandingan tetap masih dengan skor 0-0. Sepak pojok kali ini, Tariana Sopandi. Ada Epala, ada juga Esa Mufondo. Di dalam kotak penalti, bisa dikejar oleh Esteban Jien. Masih Esteban Jien. Langsung aja kepada satu percobaan tendangan tadi Jumadi Abdi. Begitu tendangan-tendangan yang dicoba dari luar kotak penalti masih belum bisa juga menembus. Tidak berada dalam posisi offside kali ini. Bagaimana Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Satu peluang kali ini. Begitu kosong. Percobaan dan kembali lagi di menit-menit akhir. Peluang dari Mustafa Haji gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Sayang sekali peluang dari Mustafa Haji. Ini adalah peluang emas terbaik bagi Persikota. Kita melihat posisi bebas, tendangan yang bagus. Namun sepertinya ada sedikit penyelamatan oleh Zulbahra di sini. Seharusnya skor sudah 2 atau 3-0 sebelum pertandingan istirahat. Mustafa Haji menyesali apa yang terjadi. Inilah dia wasit Supriyatin telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama kedudukan pertandingan lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 antara Persikota Tangerang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Masih sama kuat 0-0. Beberapa peluang masih terjadi. Beberapa peluang dari Esa Mufondo ataupun juga Fernando Vargas masih belum bisa dimanfaatkan begitu sempurna oleh para pemain yang bertanding di sore hari ini. Dan juga lanjutan pertandingan ini, bagaimana jalannya pertandingan ini akan kita dengarkan. Dan juga akan kita bahas jalannya pertandingan Esteban Jien yang bermain di sektor lapangan tengah. Yang sejauh ini memberikan umpan-umpan kepada para pemain dari sektor depan Esa Mufondo.
ataupun juga tentunya inilah dia pertandingan yang memang menjadi satu partai spesial, satu partai harga diri dari kedua tim yang bertanding. Dan inilah dia kick off babak kedua telah dilakukan. Esteban Jien langsung saja dia mengirim bola. Kembali kali ini Zainal Anwar. Ada Zul Bahra yang berhasil menguasai bola. Masih belum juga bisa menembus para pemain dari Persikota Tangerang. Sangat menarik untuk dilihat bagaimana pergantian pemain yang dilakukan oleh dua pelatih bisa berpengaruh terhadap pertandingan. Epala Jordan yang masuk kita melihat dipaksakan. Kemudian ada lagi pemain Robson Silva yang merupakan tandem Antonio Teles di depan. Apakah kedua pemain tersebut bisa memang benar-benar memberikan efek pada pertandingan ini? Bagaimana tadi? Kita lihat Mustafa Haji. Kali ini Zainal Anwar berusaha juga menggebur dari sektor sebelah kiri. Claudio Nor kali ini menghalau bola, kirimkan bola kepada Roberto Kuate. Ada Rolando Koibur, langsung saja Rolando Koibur kirim bola. Ke depan dia kepada Esteban Jien yang diminta untuk lebih mematok posisinya di sektor lapangan tengah untuk tidak terlalu bernafsu memaju ke depan, membantu serangan. Kembali lagi Esteban Jien kali ini. Maksudnya tadi kirim bola dia kepada Esa Mufondo, masih dapat dihalau. Kembali bola berhasil dihalau kembali oleh Rolando Koibur. Fernando Vargas kali ini. Satu serangan balik cepat kali ini coba dilakukan oleh Fernando Vargas. Robson kali ini kirim ke sektor sebelah kiri. Ada Abdul Musawir. Skema serangan yang sudah bagus di sini kita melihat bagaimana Fernando Vargas bisa menahan bola, memberikannya kepada Robson Silva. Namun kembali disayangkan taktik yang dilakukan dalam melakukan long ball passing ini sepertinya tidak efektif. Kita bisa melihat bagaimana umpan yang diberikan kepada Robson Silva ini ternyata terlalu tinggi. Kembali lagi Abdul Musawir kali ini. Berebut bola dia dengan Taryana Sopandi. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Abdul Musawir. Itu juga Suheri Daud. Kita lihat bagaimana perebutan bola Suheri Daud terhadap Wuyung Julian Hart. Kembali lagi bola kali ini mengarah ke sektor depan. Ada Robson, Claudio Nur, masih Claudio Nur kali ini. Pelan saja dia. Bagaimana para pemain asing dari tim Persiraja Banda Aceh mulai menunjukkan kelasnya dengan bermain dari kaki ke kaki. Memanfaatkan sektor sebelah kiri dari penyerangan Persiraja Banda Aceh. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Kemenangan memang dibutuhkan oleh Persikota Tangerang untuk menambah motivasi. Dan kita lihat bagaimana para penonton yang hadir terus-menerus memainkan alat musik untuk memberikan dukungan kepada para pemain yang bertanding di sore hari ini. Perebutan bola tadi ini, Esteban Jien, bukan satu pelanggaran. Fernando Vargas, langsung saja dia kirim bola melebar kepada Roberto Kuate. Ada Nanmius yang langsung saja menghalau bola. Jumadi Abdi. Peluang kali ini dari Mustafa Haji. Masih Mustafa Haji begitu sempurna. Sebuah gol yang akhirnya datang. Yang telah ditunggu-tunggu oleh para publik dari Benteng Mania. Satu aksi dari Mustafa Haji merubah kedudukan menjadi 1-0 Persikota Tangerang atas tim tamunya Persiraja Banda Aceh. Spektakuler gol kita melihat di sini dari seorang Mustafa Haji. Umpan yang diberikan dengan baik oleh Jumadi Abdi. Melihat ruang bebas oleh Mustafa Haji. Kita melihat bagaimana gembiranya Mustafa Haji di sini. Teknik seperti seorang pemain Brazil dalam melakukan giringan bola, kemudian finishing yang luar biasa dari seorang pemain depan. Inilah kita bisa melihat bagaimana warna asli seorang striker dalam hal mencetak gol. Akhirnya Zul Bahar yang bermain begitu cemerlang harus kemasukan gol. Mustafa Haji merubah kedudukan menjadi 1-0. Akhirnya dia menghancurkan gawang dari Zul Bahra untuk merubah kedudukan bagi tim Persikota Tangerang kali ini. Kembali kali ini satu tekanan. Kembali lagi Mustafa Haji. Satu placing bola yang coba dilakukan oleh Mustafa Haji. Masih berada di atas gawang dari Zul Bahra. Catat nama ini Mustafa Haji. Kita melihat pemain yang memecah kebuntuan. Kembali kita melihat penetrasi yang dilakukannya sangat baik. Bola yang sudah bebas. Kembali ketenangan merupakan kunci dari Persikota untuk mencetak gol yang lebih banyak. Dan sepertinya Dewi Fortuna sudah berada di Stadion Benteng Tangerang dan Mustafa Haji sudah kembali, Bung.
Kali ini para pemain dari Persiraja Banda Aceh mencoba melakukan tekanan, berusaha untuk menyamakan ketertinggalan dari tuan rumah Persikota Tangerang. Kita lihat mencoba membangun serangan para pemain. Begitu cepat Esteban Jien, ada Robson kali ini, masih Robson da Silva. Bawa bola para pemain. Berada di sektor lapangan tengah, melebar ke sektor sebelah kiri. Kali ini Abdul Musawir berhasil direbut oleh Tariana Supandi. Datang membantu. Robson da Silva kembali. Abdul Musawir ke belakang dia. Masih mencoba mengutak-atik mencari celah dari pertahanan Persikota Tangerang. Roberto Kuate yang dituju tadi. Ada Esteban Jien kali ini. Masih Esteban Jien. Rolando Koibur. Para pemain, Robson da Silva, Roberto Kuate yang agak sedikit mundur permainannya. Belum menemui sasaran, kita lihat. Saya melihat memang rekor kedua tim yang berbanding terbalik ketika Persikota selalu memetik 5 kemenangannya dan Seorang wanita cantik yang hadir di Stadion Benteng Tangerang. Menambah suasana menjadi tentunya menarik. Dan ini juga warna penting bahwa betapapun kedua tim beredar di papan bawah dalam wilayah barat, tetapi Stadion Benteng di Tangerang tetap Penuh diramaikan dengan wanita-wanita cantik. berwajah manis, Bu. Tentunya bukan saja permainan yang cantik yang berada di lapangan, tetapi juga banyak yang beredar wajah-wajah cantik yang saya ada pikir di lapangan. memang sangat penting ya bagi supporter kedua tim untuk mendukung. Kita bisa melihat bagaimana pelatih Daan di sini begitu kecewa akan gol yang terjadi, padahal Persiraja sudah bertahan dengan sangat baik di 45 menit babak pertama. Jogong Herman, Robson da Silva masih mencoba mencari-cari para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Zulbahra kirim maksud tadi kepada Suheri Daud dan Rolando Koibur yang bermain tanpa celah sejauh ini. Kembali lagi kali ini Tariana Sopandi. Masih Tariana Sopandi. Ke belakang dia. Langsung mengirimkan bola menuju kepada Esa Mufondo. Kali ini bola Khairul Mesyuda. Nanmius. Pelan saja tadi dia. Rolando Koibur kembali. Masih mencoba mencari-cari para pemain dari Persikota Tangerang. Tekanan dari sektor sebelah kanan. Bagaimana Tariana Sopandi masih membawa bola kali ini. Tariana Sopandi kirim bola ke sektor sebelah kanan. Masih satu umpan yang sangat baik kali. Bagaimana Mustafa Haji kirim ke dalam kotak penalti. Satu tendangan. Dan kembali lagi Zulbahra berhasil menggagalkan peluang dari Esa Mufondo. Apakah ini sebuah hari yang buruk buat seorang Esa Mufondo? Atau apakah ini sebuah hari yang benar-benar begitu bagus, begitu cemerlang buat seorang Zulbahra? Karena kita tahu bahwa sepanjang permainan sejak kick off, setiap Esa Mufondo memetik peluang yang sangat matang. Setiap itu pula Zulbahra tampil sebagai pahlawan untuk mementahkan peluang matang dari Esa Mufondo. Lebaran ke dalam kali ini Nanmius akan lakukan bagi Persikota Tangerang. Sudah lakukan dia. Langsung saja kirim bola tadi. Masih dapat dihalau, boleh mengarah kepada Esa Mufondo. Lebaran ke dalam. Daniel terus memberikan penjagaan ekstra. Lebaran ke dalam bagi Persikota sudah lakukan. Kembali lagi kali ini mengarah kepada Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Akankah para pemain dari Persikota bisa menambah gempurannya dari sektor sebelah kanan pertahanan Persiraja Banda Aceh melalui tendangan bebas ini? Ada nama Jumadi Abdi, ada nama Zainal Anwar yang bisa melakukan satu umpan menuju ke dalam kotak penalti. Ada Esa Mufondo, ada Epala Jordan. Kali ini bola berhasil dikuasai tadi, maksudnya oleh Arif Priyatna. Atau juga Mustafa Haji. Jumadi Abdi. Kembali lagi kerjasama yang sangat baik dari anak-anak Persikota Tangerang. Sangat sulit, begitu menumpuknya para pemain di sektor belakang. Bukan satu pelanggaran dan memang akhirnya satu pelanggaran dari Buyung Julian Har terhadap Fernando Vargas. Ya, kita melihat bagaimana pentingnya peran seorang Fernando di tim Persiraja sehingga Juliana pun harus maju hingga ke depan untuk mencegah gerak tipu dari seorang pemain Latin. Dan di sini kita melihat
Esa Muondo apakah ini? Kita lihat bagaimana harus menerima perawatan Esa. Pemain yang benar-benar memberikan 100% bagi Persikota. Pertandingan di mana mereka harus memenangkan. Gol memang dicetak oleh Mustafa Aji, tapi kita tidak boleh lupa peran Esa Muondo dalam membuka ruang bebas bagi Mustafa pada saat terjadi pergerakan gol tersebut. Itulah dia, Esa Mufondo, Claudio Nur langsung saja melakukan tendangan bebas kali ini. Langsung mengarah menuju kepada Suheri Daud. Terjadi perebutan bola. Kali ini coba Robson da Silva. Langsung saja kepada Roberto Kuate. Lebih percaya diri, memainkan bola dari kaki ke kaki dan berani keluar menyerang pada pemain dari Persiraja Banda Aceh. Berusaha untuk menyamakan ketertinggalannya dari tim tuan rumah Persikota Tangerang. Bagaimana Roberto Kuate berduel dia dengan Jumadi Abdi. Kembali Jumadi Abdi masih bisa menghalau tekanan demi tekanan. Dan berhasil kali ini Mustafa Aji berikan bola dia, langsung saja mengarah ke sektor sebelah kanan. Langsung bola begitu cepat dikejar, sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang berusaha dikejar oleh Tariana Sopandi. Kurang akuratif memang tadi umpan dari Epala Jordan yang bermain sedikit lebih ke dalam. Terlihat Claudio Nur masih tergeletak di lapangan. Apa yang terjadi terhadap Claudio Nur? Inilah dia Claudio Nur tadi. Terinjak dia oleh Esa Mufondo. Ya, inilah dia bagian tentang yang lambat. Ya, terinjak. Dan saja tidak cedera yang terlalu parah terhadap Claudio Nur, pemain yang sangat diandalkan menjadi punggawa di sektor belakang pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. 3 pemain belakang saya melihat Persiraja yang sangat efektif dalam menutup ruang gerak Epala Jordan, Esa Muondo, salah satunya tentu saja Claudio Nur. Kita melihat pemain yang begitu dingin dalam melakukan man marking ini sangat penting untuk tetap berada di lapangan apabila mereka tidak ingin kalah dengan skor yang telak atau mungkin memberikan harapan untuk menyamakan kedudukan. Tariana Sopandi. Pelanggaran tadi terhadap Suheri Daud. Tendangan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Terus mencoba keluar dari tekanan para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Berusaha untuk mencari celah dari pertahanan yang akan kosong dari konsentrasi. Dan sementara ini Persikabu, Kabupaten Bogor semakin memperbesar keunggulan 4-0 atas PSDS Deli Serdang. Roberto Kuate kali ini. Ada Steban Jien langsung menghalau bola. Berusaha dikejar kali ini oleh Mustafa Aji. Rebut bola dia. Kita lihat bagaimana dengan Khairul Mesuda. Pelanggaran kali ini. Khairul Mesuda. Madi Abdi. Zainal Anwar. Langsung bola. Satu pelanggaran tadi terhadap Esa Mufondo. Dilakukan oleh Daniel. Kartu kuning sepertinya. Ini merupakan kartu kuning perdana di pertandingan sore hari ini dikeluarkan oleh wasit Supri Hatin kepada Daniel. Sebuah peringatan yang tentunya akan menyulitkan para pemain belakang Persiraja dalam terus menjegal Epala Jordan dan juga Esa Muondo. Sudah lakukan kali ini. Suheri Daud. Esteban Jien. Pelanggaran kembali terjadi. Bagaimana tadi Esteban Jien harus terjatuh. Daniel yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit Supriyatin. Pergantian pemain dari Persiraja Banda Aceh keluar nomor 14 Pelgun dan masuk nomor 24 Yanci. Ya, satu pergantian di mana tadi Claudio Nur ternyata tidak bisa meneruskan jalannya pertandingan dan harus digantikan oleh Yance. Cedera sepertinya Claudio Nur, mudah-mudahan saja tidak cedera yang bisa berkepanjangan. Ini dia Yance, pemain yang masuk menggantikan Claudio Nur untuk menjadi punggawa di sektor belakang.
Tugas yang berat akan diperankan olehnya, menggantikan begitu sentralnya permainan yang dilakukan oleh Claudio Nur de Souza. Kembali lagi bola kali ini mengarah menuju ke sektor depan. Tidak dapat dihalau. Percobaan tekanan kali ini melalui Zainal Anwar. Langsung saja bola dikirim menuju kepada Fernando Vargas. Suheri Daud kali ini. Ada Esteban Jien yang bermain di manapun juga. Fernando Vargas kali ini. Masih Fernando Vargas mengutak-atik dia kepada Roberto Kuate. Yang agak sedikit mundur dia. Maksudnya tadi Hairul berikan bola kepada Yance. Esteban Jien. Masih Esteban Jien, langsung saja dia kirim bola ke sektor sebelah kanan kepada Tariana Sopandi. Masih mengutak-atik Tariana Sopandi. Dikawal dia ketat oleh Abdul Musawir. Langsung saja kirim ke dalam kotak penalti. Tidak ada satu pemain dari Persikota yang bisa menggapai umpan yang tadi dilepaskan. Kita melihat bagaimana serangan yang dibangun oleh anak Persikota Tangerang terkesan agak sedikit tergesa-gesa. Sehingga mereka juga agak sedikit kesulitan untuk bisa memainkan bola 1-2 di lini kedua, di lini tengah. Untuk memancing keluar Daniel dan juga teman-teman dia di barisan belakang Persiraja Banda Aceh. Khususnya dengan absennya Claudio Nur di sini seharusnya ini merupakan keuntungan bagi anak-anak Persikota untuk menyusung serangan. Ya. Dan kita tahu bahwa Claudio adalah satu nafas yang sangat bagus buat Persiraja di lini belakang dan ketika mereka tanpa Claudio lagi, saya pikir harus ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh anak Persikota Tangerang. Mengurung kali ini pada pemain dari Persikota. Kita lihat Epala tadi mengirim bola. Roberto Kuate yang sudah bermain sebagai seorang gelandang sejauh ini. Menaruh seorang Suheri Daud dan juga Yance di sektor depan. Roberto Kuate kembali. Satu kerjasama kali ini Hairul Masuda. Masih Hairul Masuda kirim bola ke dalam kotak penalti. Hampir saja bola berhasil dimanfaatkan. Fernando Vargas. Satu tendangan akrobatik dari Fernando Vargas masih berada di atas gawang dari Herman. Sebuah peluang emas yang seharusnya bisa lebih dioptimalkan oleh Fernando. Peluang yang baik kita melihat satu-satunya peluang di babak kedua yang dihasilkan oleh Persiraja. Lewat gebrakan yang dilakukan dari posisi sayap Hairul Masuda. Namun kembali Fernando mungkin tidak tenang di sini. Kita melihat inilah salah satu, saya pikir ini peluang terbaik sampai saat ini buat Persiraja Banda Aceh. Bagaimana tadi Suheri Daud lolos dan kita melihat Rolando juga gagal memarking pergerakan dari Fernando sehingga saya melihat kembali tidak bisa berbuah dengan gol dan ini lagi-lagi berangkat dari sebuah ketidaktenangan. Dan saya melihat bagaimana kemenangan mereka 2-0 dalam putaran pertama ketika Persikota dijamu Persiraja di Banda Aceh. Sepertinya akan agak sulit untuk mereka bisa ulangi ketika saat ini mereka menjadi tamu di Stadion Benteng Tangerang. Ya apalagi kita melihat dengan posisi tertinggal tanpa seorang palang pintu yang baik seperti Claudio Nur. Mungkin inilah yang membuat bagaimana peran Kuate yang tadinya lebih banyak di depan justru sekarang bermain sebagai gelandang di tengah. Rolando Koibur kali ini. Herman baru saja melakukan tendangan gawang kali ini. Kita lihat bagaimana umpan coba tadi diberikan menuju kepada Mustafa Haji. Epala Jordan, Esteban Jien kembali lagi kepada Epala kali ini. Masih Epala pelan saja diberikan kepada Mustafa Haji. Masih Mustafa Haji, sangat sulit dia melewati Samsul Bahri. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Inilah dia sang pencetak gol Mustafa Haji. Samsul Bahri kapten kesebelasan dari Persiraja Banda Aceh. Kembali lagi bola, Tariana Sopandi. Masih Tariana Sopandi, kirim langsung menuju ke dalam kotak penalti. Tidak ada satu pemain dari Persikota yang bisa menggapai bola. Dan kita lihat juga bola dibuang keluar lapangan. Ada seorang pemain yaitu Mustafa Haji yang terlihat masih tergeletak di sebelah kiri pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Memegangi punggungnya atau juga pundaknya. Kita lihat ternyata bagaimana punggung bagian bawah dari Mustafa Haji. Harus menerima bantuan dari tim medis. Pinggulnya terasa
Masih begitu sakit terlihat Mustafa Haji dan harus dibawa keluar lapangan untuk menerima perawatan lebih lanjut dari tim medis. Pemain yang sangat efektif bermain bersama Muwondo dan juga Epala di depan. Kita melihat dengan ditariknya Ari, justru ia bermain lebih lepas, mendapatkan porsi bola yang lebih bagus. Dan sangat beruntung bagi tim Persikota bahwa meskipun Epala tidak berada dalam kondisi 100% fit, ia masih ingin turun, ingin memberikan kontribusi bagi tim sendiri agar mereka bisa meraih hasil positif dalam perebutan ataupun duel tim papan bawah ini. Satu pelanggaran terjadi. Inilah dia, Yance Dasari. Jumadi Abdi langsung saya kirim bola kepada Esa Mufondo. Terjadi perebutan, tidak diberikan kesempatan sedikit pun bagi para pemain dari Persikota untuk bisa menembus kotak penalti dari Persiraja Banda Aceh. Lemparan ke dalam kali ini. Dalam beberapa pertandingan terakhir Persikota Tangerang, mereka belum menerima atau juga meraih kemenangan. Di pertandingan terakhir mereka juga bermain seri dengan Semen Padang lewat gol dari Epala Jordan. Setelah sebelumnya di kandang sendiri mereka harus dipermalukan oleh Persela Lamongan. Dan tentunya ini akan menjadi satu hadiah bagi para Benteng Mania apabila mereka mampu meraih kemenangan di sore. Satu pelanggaran yang cukup keras kita lihat tadi di depan wasit dari Supri Hatin. Bagaimana tadi satu pelanggaran terhadap Esa Mufondo yang agak sedikit kurang setuju dengan wasit yang tidak memberikan hukuman atau juga memberikan peringatan. Agak keras memang pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel dalam situasi advantage untuk Esa Mufondo. Dan anehnya itu terjadi di depan wasit Supri Hatin yang sama sekali tidak memberikan satu peringatan apapun buat satu gerakan yang membahayakan dari Daniel tadi. Esteban Jien, Jumadi Abdi sudah berada dalam posisi offside. Esa Mufondo. Sayang sekali kita melihat inilah yang diperagakan anak-anak Persikota. Bagaimana pintarnya mereka memanfaatkan sebuah set piece. Inilah salah satu contoh bagaimana mereka berlatih dengan keras. Namun sayang sekali Esa sudah berada pada posisi offside. Tetapi juga dalam banyak hal mereka agak kurang pintar memaksimalkan sederet peluang matang yang bisa mereka dapatkan sejak kick off tadi. Esteban Jien, Buyung Yulian Har kali ini masih belum bisa menembus juga para pemain. Kali ini Roberto Kuate kirim bola saja dia. Langsung mencoba membangun serangan. Cukup kosong lapangan tengah yang terjadi. Yance tadi, Yance Dasari. Bagaimana bola? Suheri Daud. Ada Nanmius yang langsung menutup pergerakan dari Suheri Daud. Baik sekali sebenarnya rancangan serangan dilakukan oleh Persiraja. Namun memang lini belakang Persikota yang begitu bagus, begitu lugas, begitu disiplin dalam menghalang setiap serangan. Sehingga begitu mudah setiap peluang yang diraih bisa dimentahkan oleh seorang Nanmi Hughes. Tariana Sopandi. Fernando Vargas kita lihat. Abdul Musawir. Kembali lagi dia kirim bola kali ini ke sektor lapangan tengah. Berhasil direbut bola oleh Mustafa Haji yang mundur jauh kepada Zainal Anwar kali ini. Masih Zainal Anwar dorong bola dia. Kerjasama yang sangat apik. Kerjasama yang sangat baik kita lihat. Masih dapat dikejar kali ini oleh Esa Mufondo. Duel dengan Robson da Silva. Kali ini bagaimana sayang sekali masih dapat direbut. Dan berhasil diamankan oleh Robson da Silva tadi kita lihat. Peluang yang didapatkan oleh para pemain Persikota Tangerang. Yance Dasari. Ada satu pergantian pemain kembali sepertinya akan terjadi di Persiraja Banda Aceh. Ya, Antonio Teles ternyata ditahan atau juga dimasukkan menggantikan M. Nasir. Semua pemain asing yang dimiliki oleh Persiraja Banda Aceh akhirnya diturunkan oleh pelatih M. Daan. Masih perebutan bola, dihalau saja tadi oleh Buyung Yulian Har. Kembali lagi datang gelombang tekanan. Ada Esteban Jien, Robson da Silva yang ternyata diplot untuk bermain di sektor belakang, di mana sepeninggal dari seorang Claudio Nur. Satu tendangan akrobatik yang tentunya menghibur kita semua yang dilakukan oleh Robson tadi. Satu umpan yang baik kepada Jumadi Abdi kali ini.
sudah berada dalam posisi offside. Tadi bola lob yang coba dilakukan oleh Jumadi Abdi untuk memberikan ke sektor sebelah kiri kepada Zainal Anwar yang melakukan overlapping. Sebuah peluang kembali yang seharusnya bisa terjadi gol. Kita melihat bagaimana skema serangan yang dibangun oleh Mustafa Haji dan juga Jumadi Abdi kembali terperangkap oleh strategi offside dari para pemain belakang Persiraja. Kembali tekanan-tekanan dilakukan. Masih berhasil. Tutup tadi. Para pemain dari Persiraja Banda Aceh, mereka terus keluar mencari peluang untuk bisa menyamakan ketertinggalannya di sore hari ini. Jumadi Abdi masih dorong bola saja dia kepada Epala Jordan. Kembali lagi kepada Jumadi Abdi. Terlihat langsung saja dia mengarah ke sektor sebelah kiri kepada Zainal Anwar yang cukup kosong kali ini. Masih Zainal Anwar, ada Daniel. Maksudnya bola tadi diberikan kepada Esa Mufondo. Ya, sangat disayangkan di sini padahal Esa sudah bergerak sangat bagus. Namun umpan yang diberikan oleh Zainal Anwar tidak begitu akurat. Sehingga dengan mudah kembali ada Zul Bahara di sana untuk mengamankan bola tersebut. Nanmi Yus. Sepertinya ada instruksi khusus kali ini bagi Nanmi untuk menjaga seorang Antonio Teles. Fernando Vargas kali ini langsung kirim bola. Satu peluang kali ini Antonio Teles. Peluang perdananya. Bagaimana satu tendangan putar yang tadi dilakukan oleh Antonio Teles masih membentur salah satu pemain dari Persikota Tangerang. Nyaris memang membahayakan gawang Herman Batak dari skuad Persikota. Kita melihat bagaimana dengan membalikan badan dalam situasi yang sangat sempit dan sulit untuk melakukan apapun. Tetapi gerakan dari Fernando Teles nyaris membahayakan gawang Persikota Tangerang. Kerjasama tadi yang coba dibangun oleh Esa Mufondo dan juga Mustafa Haji masih dapat dihalau oleh Daniel. Samsul Bahri kali ini. Kepada Robson. Roberto Kuate yang berperan sebagai pengatur sektor lapangan tengah. Nadia Daniel. Kepada Fernando Vargas. Langsung saja dorong dia. Menuju ke Herul. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan atau juga tendangan gawang kali ini bagi Persikota Tangerang. Nanmius. Tembok kokoh di jantung pertahanan dari Persikota Tangerang. Paling tidak dengan kehadiran Fernando Teles, saya melihat lini belakang Persikota Tangerang yang diotaki oleh Nanmi Hughes. Dan di situ juga ada Buyung bersama Koibun. Rolando Koibur. Agak sedikit lebih harusnya memusatkan perhatian mereka untuk pergerakan dari seorang Fernando Teles yang kita lihat lumayan lincah untuk mengganggu konsentrasi di belakang Persikota Tangerang. Gimana tadi Jumadi Abdi? Langsung saja ke sektor sebelah kiri. Mustafa Haji kali ini. Masih Mustafa Haji. Ada Daniel. Sayang sekali maksudnya tadi memberikan umpan. Lebih dekat kepada penjaga gawang. Zul Bahra. Sangat disayangkan di sini padahal kita melihat Esa Muondo sudah berada pada posisi yang baik. Namun Mustafa Haji tidak memberikan umpan yang akurat sehingga bola kembali berada pada genggaman Zul Bahra. Kembali lagi tekanan demi tekanan. Bukan satu pelanggaran Tariano Sopandi. Masih Tariano Sopandi, Esteban Jien. Kepala Jordan kali ini. Kembali lagi dia kepada Esteban Jien. Kepala Jordan, Esteban Jien kembali. Membagi bola pelan-pelan kedua pemain ini terlihat. Kepala Jordan. Tempo permainan yang sudah semakin diperlambat oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Sangat berbahaya apabila mereka menurunkan tempo permainan. Karena bisa saja satu serangan balik dibangun oleh para pemain dari Persiraja Banda Aceh yang sudah menemui ada Antonio Teles dan juga Roberto Kuate ataupun juga Fernando Vargas. Ya, satu gerakan dari Roberto Kuate baru saja menghentikan gerakan dari Esa Mufondo dan menjadi depan asisten wasit 2. Bagaimana kita lihat Mustafa Haji mengalami kram dia, kecapean karena memang berlari ke sana kemari sampai cetak gol sepanjang pertandingan ini. Sang penyelamat bagi Persikota saya pikir dengan tidak efektifnya kedua penyerang Esa Muondo dan juga Epala Jordan yang dipaksakan untuk tampil pada pertandingan kali ini. Sungguh beruntung masih ada seorang pemain yang bisa bermain 100% bagi sebuah klub yang berada di papan bawah.
Dan kalau saja seorang Mustafa Aji lebih sering mendapatkan kepercayaan dari Solihin selalu menjadi starter dalam setiap penampilan Iya. Persikota. Betul. Saya pikir jam terbang pemain penyerang berusia muda ini akan terus menebal dan Iya. boleh jadi ketidaktenangan yang selalu dia dapatkan dalam laga sore hari ini akan mulai bisa ditipiskan Iya. dan ditepiskan. Binder. Satu pelanggaran tadi bagaimana jelas terlihat terhadap Antonio Teles. Dilakukan oleh Buyung Julian Har. Tadi Antonio Teles yang merupakan idola dari publik Persiraja Banda Aceh. Satu tackling tadi dilakukan oleh Buyung Julian Har. Kembali lagi kali ini Robson. Masih Robson kali ini. Ya, skor akhir Perseman Manokwari 4, PSIM Yogyakarta 2. Jumadi Abdi, Esteban Jien. Masih Esteban Jien. Cukup kosong kali ini bagaimana bola Mustafa Haji. Sangat sulit dia melewati Daniel. Ternyata kartu kuning dikeluarkan untuk Buyung Julian Har. Kembali lagi tekanan Suheri Daud kali ini. Antonio Teles. Satu pelanggaran kali ini dan peluang bagi Persiraja Banda Aceh yang mulai berani menggempur tim Persikota Tangerang. Kita melihat di barisan belakang Persiraja Banda Aceh dan Mustafa Aji sepertinya tergeletak di lapangan. Harus menerima bantuan dari tim medis. Terus ditanduk keluar lapangan Mustafa. Ya, satu duel bersama Daniel dan sangat mungkin gerakan kaki kanan dari Daniel menerpa kaki kiri dari Mustafa Aji dan dia kemudian terkapar di lapangan. Ini juga adalah buah dari bagaimana ekstra kerja kerasnya Mustafa Aji sepanjang permainan dan Ya, digantikan dia oleh seorang M. Iqbal. Mustafa Haji yang seperti memang sudah kelelahan. Ya, skor akhir Persikabo Kabupaten Bogor unggul 4-0 atas PSDS Deli Serdang. ya satu kemenangan yang saya pikir juga fantastis. Kembali lagi kali ini Esa Mufondo berikan bola dia kepada M. Iqbal. Masih M. Iqbal kali ini. Satu percobaan sentuhan perdana dari seorang M. Iqbal yang masuk menggantikan sang pencetak gol Mustafa Haji. Cepat kali ini dari sektor sebelah kiri Hairul Mesuda. Kembali lagi Hairul Mesuda dikawal oleh Jumadi Abdi. Roberto Kuate dorong bola pelan saja kembali kepada Hairul Mesuda. Kali ini bola mengarah kepada Antonio Teles. Dikawal ketat oleh Nan Mius. Maksudnya tadi bola kerjasama tapi lebih dekat. Dan juga masih terlalu pelan bagi Herman. Antonio Teles. Ya, juga sebuah percobaan yang saya pikir juga tidak begitu maksimal dan dengan sangat gampang kita melihat bagaimana Herman Batak menyergap bola yang dilepaskan Antonio Teles tadi. Epala Jordan. Esteban Jien. Masih Esteban Jien. Langsung saja umpan ke sektor sebelah kiri kepada M. Iqbal. Masih M. Iqbal kali ini ada Daniel. Yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk bisa memasuki dalam kotak penalti. Kembali lagi. Kali ini M. Iqbal. Masih M. Iqbal. Kirim bola. Masih terlalu lemah dan mudah bagi penjaga gawang Zulbahra untuk menangkapnya. Sayang memang bagaimana sebuah penetrasi dari pemain yang baru masuk dalam 2 menit sebelumnya. Kita melihat sebuah umpan cross yang coba dilepaskan. Tetapi tidak dengan power yang bagus sehingga jatuh dalam pelukan penjaga gawang Zulbahra. Suheri Daud kirim bola kali ini. Maksudnya tadi kepada Fernando Vargas. Bisa sangat berbahaya tentunya dengan serangan-serangan yang begitu frontal dilakukan oleh Persiraja Banda Aceh. M. Iqbal. Zainal Anwar. Jumadi Abdi kali ini. Langsung saja masih dapat diberikan bola kepada Epala Jordan. Masih Epala Jordan kali ini. Maksudnya kepada Esa Mufondo. Masih terkesan sedikit kebingungan bagaimana pergerakan atau pengaturan pergerakan dari Iqbal bersama teman duetnya Esa Mufondo. Fernando Vargas. Kembali lagi coba.
Membangun serangan ada Jumadi Abdi. Kali ini kembali bola dikuasai oleh Fernando Vargas. Kirim bola maksudnya masih dapat digagalkan oleh Taryana Sopandi. Masih Taryana Sopandi. Fisik yang mulai menurun kita melihat dari kedua tim yang memang menyulitkan untuk terus menyerang sepanjang 90 menit. Tidak bisa dipungkiri bahwa 3 poin sangat penting bagi kedua tim. Sehingga ada taktik sedikit defensif dari tim Persikota. Praktis tinggal 10 menit lagi pertandingan berakhir. Umpan daerah kali ini yang berusaha untuk digapai oleh Esa Mufondo. Zulbara. Roberto Kuate. Hairul Mesuda. Masih Hairul Mesuda kali ini. Kembali lagi kan bola kepada Antonio Teles. Antonio Teles, skill yang sangat sempurna tadi dilakukan oleh Antonio Teles dalam melindungi bolanya. Roberto Kuate kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikota. Masih Roberto Kuate. Berikan kepada Hairul Mesuda. Berusaha menumpuk sekitar 7 pemain, para pemain dari Persikota. Bola berada dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau tadi oleh Nanmi Yus. Dan kali ini Esteban Gian. Esa Mufondo berikan bola kepada M. Iqbal. Kembali lagi umpan daerah, ada Robson. Yang bermain cukup taktis. Kali ini Robson. Ini dia Robson da Silva. Langsung saja ke sektor sebelah kiri. Masih mencoba menekan para pemain. Abdul Musawir tadi, gagal dia. Berhasil dikuasai oleh Taryana Sopandi. Masih Taryana Sopandi. Dorong bola lagi dia, sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2, Ai Supriyadi telah mengangkat bendera menandakan offside. Sepertinya tuan rumah Persikota Tangerang sudah sedikit kehilangan touch dan kita juga tidak lagi melihat bagaimana pergerakan yang sangat kontributif dari sederet pemain yang beredar di lini kedua mereka. Esteban Gian misalnya. Dan kalau mereka tidak bisa konsisten sepanjang sisa 9 menit ini, sangat mungkin buat Persiraja bisa menyeimbangkan keadaan menjadi 1-1. M. Iqbal kali ini, satu pelanggaran tadi. Kita lihat apa yang terjadi, pelanggaran terhadap M. Iqbal. Sayang sekali di sini kita melihat patut dicontoh bagaimana pergerakan M. Iqbal dalam mengelabui lawan dan tidak ada pilihan lain bagi Khairul kecuali melakukan pelanggaran. Di sini kita melihat pergerakan yang baik dan pelanggaran dari belakang ini ya. Seharusnya ada terjadi sebuah peringatan dari wasit, paling tidak kartu kuning. Esteban Gian dengan Jumadi Abdi berada di depan bola. Sudah lakukan pelan saja dia kepada M. Iqbal. Satu percobaan tendangan dari M. Iqbal masih membentur. Kali ini Antonio atau juga Fernando Vargas. Berikan bola dia ke sektor sebelah kiri. Hairul. Kembali lagi kali ini Fernando Vargas. Cukup kosong Antonio Teles. Kembali lagi maksudnya kepada Fernando Vargas. Tapi bola telah keluar lapangan. Ya, keberadaan Nanmi Hughes yang sedemikian besar justru membuat Antonio Teles tidak ada pilihan lain kecuali mengalami kesulitan dalam memberikan umpan kepada rekan yang lain. Jumadi Abdi. Daniel menghalau bola tadi. Daniel. Dan bola kita dalam bagi Persikota Tangerang. Epala Jordan. Kirim bola tadi kepada M. Iqbal. Mana? Robson tadi. Masih Robson. Masih Robson. Satu pelanggaran memainkan bola di daerah sendiri Robson. Ya, inilah yang sangat berbahaya bermain bola di daerah sendiri. Karena kita mengetahui faktor fisik pun sudah sangat mempengaruhi para pemain khususnya di belakang ya, para pemain Persiraja. Yang terus-menerus sepanjang 85 menit ini sudah berjibaku dengan penyerang-penyerang Persikota dalam menghalau setiap serangan mereka. Ya, mereka sepanjang permainan nyaris dikurung. Ya, Digempur dengan serangan bertubi-tubi dari anak-anak Persikota. Dan saya melihat sekarang pun Persikota sudah mulai kehilangan stamina mereka
sehingga lebih banyak melakukan delay pressure untuk mempertahankan keunggulan sementara mereka 1-0. Ball possession mungkin adalah suatu opsi yang baik di sini bagi sebuah tim yang unggul. Ya, Kembali percobaan tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Rolando Koibur kali ini. Yance. Abdul Musawir. Langsung saja dia kirim bola kepada Suheri Daud. Tapi memang ada Buyung Yulian Har. Tariana Sopandi kali ini. Langsung saja kirim bola dia menuju sektor depan. Ada M. Iqbal yang melakukan pergerakan. Kali ini Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Langsung ke belakang dia. Kepada Esteban Jian. Kembali lagi kepada Tariana Sopandi. Tariana Sopandi kali ini melihat pergerakan dari rekan-rekannya. Di 5 menit terakhir babak kedua. Epala Jordan. Masih Epala Jordan. Satu pelanggaran kali ini. Epala Jordan meminta-minta kartu dengan bahasa isyarat. Sangat riskan ya bagi Epala untuk bermain dalam kondisi yang tidak fit. Pelanggaran demi pelanggaran tentunya akan bisa mengganggu karirnya ke depan. ya. Dan apapun apa yang dilakukan oleh Musawir untuk menghentikan pergerakan dari Epala, selayaknya memang dapat kartu. Peluang kali ini masih berada di sektor sebelah kiri. Fernando Vargas. Kirim dia kepada Antonio Teles. Herman. Halo bola dia. Zainal Anwar. M. Iqbal. Langsung saja dia berikan bola kepada Esa Mufondo. Esa Mufondo kali ini cepat dia. Esa Mufondo, ada Daniel, ada juga Robson da Silva yang langsung menghalau setiap pergerakannya. Robson da Silva pelan saja maksudnya kepada Antonio Teles. Jumadi Abdi. M. Iqbal kembali. Jumadi Abdi melakukan solo run dia. Satu pelanggaran tackling terlambat tadi terhadap Jumadi Abdi. Kesal wajah dari Jumadi Abdi. Penetrasi yang luar biasa bagi Jumadi Abdi. Kita melihat pertandingan hanya tersisa 4 menit. Namun energi yang dimiliki oleh Jumadi Abdi di sini dalam melakukan pergerakan sungguh luar biasa. Dan bagaimana kesalnya ia dengan pelanggaran tersebut. Karena inilah sebuah peluang emas bagi Persikota untuk menambah gol apabila Jumadi tetap berlari ke arah gawang Persiraja. Kartu kuning ketiga yang dikeluarkan oleh wasit Suprihatin kali ini kepada Yance Dashari dari Persiraja Banda Aceh, setelah sebelumnya diberikan kepada Buyung Lian Har dan juga Daniel. Esteban Jien berikan bola dia, kerjasama cukup baik. Oh, bebas! M. Iqbal kali ini satu untuk percobaan tendangan dan berhasil di rebound oleh Esteban Jien. Kembali lagi Esteban Jien gagal memanfaatkan satu peluang bola rebound di depan gawang dari Zul Bahra. Kita lihat begitu bebas posisi dari Iqbal, tetapi kita melihat bola yang dilepaskannya tidak dengan power yang bagus dan juga tidak dengan arah yang juga bagus saya pikir. Dan kebetulan reaksi dan posisi dari penjaga gawang Zul Bahra juga dalam timing yang tepat saya pikir. Ya, Esteban. Sudah 3 kali peluang dari Esteban yang harus terjadi gol. Kembali kita melihat bagaimana gawang sudah kosong. Tapi tetap saja bola melayang di atas mistar gawang dan bagaimana berjibakunya para pemain belakang Persikota berduel untuk benar-benar menjaga garis pertahanan mereka. Ini sebuah pertandingan yang luar biasa saya pikir. Menit-menit terakhir yang saya pikir ikut menegangkan situasi. Hanya kurang tersisa dari 2 menit pertandingan di sore hari ini dari Stadion Benteng Tangerang. Robson da Silva kita lihat. Esa Mufondo. Dorong bola kali ini kepada Antonio Teles. Esteban Jien. Oh. Kembali kartu kuning keluarkan oleh wasit Suprihatin kali ini. Ya, kartu kuning kedua bagi Daniel dan tentunya harus keluar lapangan secara paksa Daniel di sore hari ini. Keputusan yang tepat dari wasit. Kita melihat sudah kesekian kali Daniel melakukan pelanggaran terhadap
Esa Muondo Epala Jordan. Dan akhirnya ia harus menerima ganjaran yang pas bagi aksi-aksi provokatif, aksi-aksi keras. Padahal pertandingan hanya tinggal tersisa 1 menit. Bukanlah sebuah contoh yang baik bagi para pemain lainnya. Esteban Jean dan juga Jumadi Abdi. Siap-siap dia. Sudah lakukan tendangan bebas. Kali mengarah kepada Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Masih cukup energik. Kembali lagi kali ini. Satu percobaan tendangan dilakukan oleh Esa Mufondo. 3 menit ternyata tambahan waktu di sore hari ini. Yance Dasari kali ini berusaha mengejar bola. Masih Yance Dasari. Ya, kali ini peluang kali ini. Bagaimana seorang Esa Mufondo dan gol! Peluang demi peluang didapatkan oleh Esa Mufondo dan akhirnya sebuah gol 2-0. Bombastis kita melihat gol dari Esa Muondo. Akhirnya ia memperoleh gol yang menyemangati supporter Benteng Mania. Luar biasa kita melihat menjelang akhirnya pertandingan. Sebuah penetrasi yang baik dan fokus dari Epala Jordan. Kita melihat di sini dari Esa Muondo dalam mencetak gol yang sangat menentukan laju Persikota. Ya, sebuah pergerakan yang saya pikir sangat determinan. Dan akhirnya dari sederet peluang dalam Gol yang ke-10 tentunya bagi Akhirnya, Esa ya. Mufondo. bagus sekali saya pikir. Oke, kita lihat bagaimana peluang dan juga gol yang terjadi. Dan inilah dia tentunya sebuah gol yang disambut meriah oleh para Benteng Mania yang hadir di Stadion Benteng Tangerang di sore hari ini. Gol ke-10 bagi seorang Esa Mufondo yang sebelumnya memperkuat Arema Malang. Sebuah contoh yang baik dari Esa Muondo. Sebagai seorang striker, ia tidak kenal lelah. Terus-menerus menyerang, terus-menerus berusaha mencetak gol. Dan akhirnya aksi-aksinya berbuah manis. Inilah dia mencoba keluar di sisa-sisa waktu yang cerdas hari para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Samsul Bahri, Robson da Silva kali ini. Kembali lagi kepada Samsul Bahri, melebar dia kepada Abdul Musawir di sektor sebelah kiri. Langsung saja umpan panjang dia menuju pada pergerakan dari Antonio Teles. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Kembali lagi, langsung saja satu haluan bola yang tidak diberikan kesempatan sedikit pun kepada para pemain dari Persiraja Banda Aceh untuk bisa menembus kotak penalti. Firdaus masuk di sisa. Menggantikan Buyung Yulian Har, pergantian pemain ketiga oleh pelatih Solihin. Roberto Kuate kali ini. Apa yang terjadi kita belum lihat. Asisten wasit berdiskusi dia dengan wasit Suprihatin. Seperti akan ada sebuah kartu kuning berikut yang akan dilayangkan Iya. dari kantong wasit Suprihatin. Oh, Iya, Buyung Yulian Har kita lihat harus mendapatkan kartu kuning dari wasit Suprihatin. Dan Buyung Yulian Har juga sudah digantikan posisinya oleh Firdaus. dan kalau memang Buyung Julian Har disodori kartu kuning, ini adalah kartu kuning yang kedua buat seorang Buyung. Dan agak aneh memang karena pada saat yang sama posisi Buyung sudah digantikan oleh pemain baru yang masuk, ada Firdaus Ramadan. Saya pikir ini akan menjadi suatu bahasan penting ketika akan terjadi komunikasi antara wasit yang memimpin Suprihatin dengan inspektur pertandingan yang berada dalam duel ini, yaitu Sriyanto Sarjana Sosial. Wasit Suprihatin kita lihat memasuki detik-detik terakhir pertandingan di sore hari ini. Antonio Teles, bisakah dia memberikan satu gol kepada publik Tanah Rencong di sore hari ini? Ya, Oke. kartu merah ternyata Ya. buat Buyung Yulian Har.
Ya, Herman. Wow, Oh, sebuah Iya. salto. sebuah aksi yang sangat sirkus buat saya. Aksi yang saya pikir perlu dilakukan karena praktisi hanya menjadi seorang penonton. Sepanjang pertandingan tidak ada peluang-peluang yang sangat berbahaya di area gawang Persikota. Ya, baru saja wasit Supriyati meniupkan peluit yang menandakan akhir pertandingan di sore hari ini dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Pertandingan antara Persikota Tangerang menghadapi Persiraja Banda Aceh yang berakhir 2-0 lewat gol Mustofa Aji dan juga Esa Mufondo. Dan mitra sepak bola kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.